SMA Saim proudly presents Study Buddy Podcast. Open Talks, open your world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai buddies, welcome back to Study Buddy Podcast. Open Talks, open your world. Selamat datang di Study Buddy Podcast episode kelima. Yeay. Nah, di episode kali ini akan ditemani oleh aku Kirana Dan aku Via. Nah, kita hari ini kedatangan tutor yang spesial loh. Oh iya, kenapa tuh Kir? Nah, beliau ini tuh terkenal karena skill ngajar matematikanya yang keren banget. Wih, iya ya, karena MTK kan juga terkenal susah, agak rumit gitu-gitu. Bener banget. Nah, langsung aja kita sambut Ustazah Ana. Assalamualaikum Ustazah. Oke, waalaikumsalam. Gimana nih Ustazah kabarnya hari ini? Oke, kabarnya alhamdulillah baik sekali. Ada yang hektik gak hari akhir-akhir ini? Lumayan hektik ya, karena di sini ada mau persiapan PAS, ujian anak-anak di awal bulan Desember gitu. Pasti ini ya agak rumit gitu ya jadinya. Nah, kita di sini mau tanya nih apa sih yang sebenarnya membuat Ustazah tertarik jadi guru matematika? Apa yang membuat tertarik? I think karena matematika itu mayoritas dari teman-teman yang dulu Ustazah temui itu adalah merasa kesulitan begitu. Sedangkan Ustazah sendiri itu tidak merasakan itu. Nah, dari tidak merasakan itu, Ustazah ingin membagikan ilmu yang saya pelajari dalam tanda kutip matematika ini supaya teman-teman lebih bisa paham mengenai matematika itu sendiri begitu. Jadi niat awalnya iseng-iseng buat bantu temennya malah jadi ketagihan gitu ya? Iya, betul sekali. Oke. Wih. Nah kan pasti saat mengajar matematika tuh banyak gitu ya tantangannya, terus kayak rintangan gitu pasti banyak kan ya Us. Nah itu gimana Ustazah bisa menghadapi itu semua? Oh iya, lebih ke ini ya, karena dalam mindset siswa mungkin matematika itu adalah angka melulu gitu ya. Padahal secara luas atau secara umum jika kita dalami lebih lagi gitu ya, matematika itu adalah bahasa dunia yang mana bisa menerjemahkan apa yang tidak terlihat dalam mata menjadi sesuatu yang bisa kita maknai. Apa itu makna sebenarnya begitu. Ini masih penasaran kan? Maksudnya itu seperti apa sih? Sampai mukanya agak bingung ini. Oh ya. Mungkin kalian ini kita bayangkan aja deh gitu ya. Misalkan kita ingin membeli sesuatu gitu ya. Kita hanya cukup uang 20.000 ingin membeli jajan gitu. Nah, kira-kira kita bisa dapat jajan berapa ya dari uang 20.000 itu gitu. Nah, itu juga pakai konsep matematika begitu ya, secara sederhana begitu. Nanti kalian pasti akan lebih ini ya, tertarik lagi ketika kalian membaca sejarah-sejarah matematika. Misalkan sejarah angka itu kenapa sih kok bisa ada angka 0 gitu ya, ada angka 1, itu sejarahnya dari mana sih? Itu seru sekali sih kataku, kalian harus membacanya. Iya benar-benar. Artinya matematika ini kayak misteri tapi bisa dipecahkan dengan berbagai cara gitu ya? Iya, betul sekali. Tapi kok terus tantangan terbesarnya ini tuh gimana cara ngatasinnya? Belum terjawab ya. Betul. Tantangan yang pertama itu ini, membangkitkan gimana matematika itu bisa bermanfaat di kehidupan sehari-hari begitu ya. Mungkin dari beberapa kelas yang sudah saya datangi, saya sudah pernah cerita mengenai sejarah-sejarah chapter atau materi yang kita pelajari adalah, contohnya adalah ini, probabilitas. Kalian sudah pernah belajar ini, probabilitas di SMP mungkin? Masih belum ya? Belum kayaknya. Masih belum? Iya. Belum kayaknya. Peluang?
Oh ya, peluang ya. Nah, probabilitas itu adalah peluang ya. Itu dalam sejarah matematika itu berasal dari Yunani dulu. Jadi ceritanya tuh seperti ini ya. Ini sedikit saja karena mungkin bisa menjadi motivasi teman-teman untuk bisa suka nih dengan matematika begitu ya. Jadi dulu itu belum ada agama ya teman-teman. Jadi dulu di bangsa Yunani itu belum ada agama gitu ya. Jadi si atasan-atasan dulu dalam konteks raja atau ratu itu memutuskan sesuatu itu berdasarkan probabilitas begitu. Misalkan hewan ini boleh dibunuh atau enggak sih gitu ya. Nah, si atasan-atasan itu atau raja ratu itu menuliskan kemungkinan-kemungkinan yang bisa menjawab itu. Misalkan jawabannya adalah ya atau tidak gitu ya. Ada ya atau tidak atau bisa jadi tidak boleh dibunuh tetapi diganti dengan ini gitu ya misalkan. Nah, itu ditulis dalam batu. Dulu teman-teman di batu itu hanya ada 4 sisi, yang mana sekarang dadu itu ada 6 sisi. Kalau dulu itu ada 4 sisi teman-teman. Jadi sisi pertama kita tulis ya misalkan, terus sisi yang lain kita tulis tidak gitu ya. Sisi yang lain kita tulis kemungkinan-kemungkinan yang bisa keluar. Kemudian batu itu kita lemparkan di tempat suci gitu ya. Nah, yang paling atas sendiri itu sebagai jawaban dari dewa begitu. Itu belum ada agama. Jadi sesuatu apapun yang berkaitan dengan kebingungan gitu ya, mereka selalu meliskan kemungkinan-kemungkinan hal yang terjadi, kemudian kita lemparkan di tempat suci dan itu adalah jawaban dari dewa begitu. Seru sekali kan? Iya, bener banget. Itu hanya satu materi, yaitu peluang. Nanti ada banyak sekali materi-materi yang sebenarnya adalah terjemahan dari bahasa dunia itu sendiri begitu. Berarti matematika itu selalu kita gunakan ya, iya, meskipun nggak menggunakan angka gitu ya. Betul. Wah, keren. Nah, itu kan tadi kan bahas kayak zaman dahulu ya. Kalau semisal peran teknologi saat ini tuh kayak gimana dalam matematika? Kalau peran teknologi itu lebih ke visualisasi. Misalkan kalau di kelas 11 maupun di kelas 12 itu ada materi namanya Graph and Transformation. Nah, di situ kalau belum ada teknologi kita lebih mengandalkan manual gitu ya, gambar manual. Tetapi dengan teknologi kita bisa langsung memvisualisasikan bagaimana grafik itu terbentuk gitu. Jadi kalau dulu kan mungkin masih harus ada hitung-hitungannya, terus kayak digambar dulu gitu ya. Kalau sekarang itu bisa langsung ketahuan, cuma kita nulis rumusnya aja gitu ya. Itu bisa lebih memahamkan kita bagaimana itu grafik bisa terbentuk. Selain itu juga ada lagi materi mengenai dimensi 3. Nah, di situ dimensi 3 itu indikatornya adalah mencari jarak dari titik ke titik atau titik ke garis atau titik ke bidang. Nah, dengan alat kita bisa langsung memvisualisasikan ini sebenarnya jarak titik ini ke titik itu gambarnya sebelah mana sih gitu. Itu nanti bisa divisualisasikan dan diputar 360 derajat. Jadi bisa sekali membantu anak-anak dalam berpikir begitu. Jadi lebih simple gitu ya. Teknologi itu berarti mempermudah banget ya untuk siswa-siswa. Betul sekali. Tetapi selain mempermudah juga ada yang menggunakan ChatGPT yang tidak bertanggung jawab sehingga dia tidak bisa membentuk pola berpikir yang benar gitu ya. Jadi ada yang benar merugikan, ada yang menguntungkan begitu. Sekalinya rugi banget, sekalinya untung banget gitu ya. Nah, kan banyak juga nih siswa-siswa yang tadi susah gitu untuk memahami konsep matematika, kan terbilang rumit gitu ya. Nah, Ustazah punya nggak sih tips yang efektif gitu? Efektif. Ya, dari pengalaman Ustazah sendiri, dari proses mengajar itu, kenapa sih anak-anak itu ada yang bisa nyantol, ada yang enggak gitu ya. Iya. Jadi menurut penelitian dari Ustazah sendiri gitu ya. Itu ada anak-anak yang enggak bisa karena hilang fokus. Itu yang pertama
gitu ya. Jadi ketika ustazah mengajar gitu ya, diusahakan itu anak-anak bisa fokus. Tapi kalau misalkan fokusnya sudah hilang, ya nanti hilang semua. Nah, gimana cara menciptakan fokus ini gitu ya? Nah, itu ya memang ada yang bisa fokus gitu ya. Ketika ustazah menceritakan sesuatu yang bisa memotivasi mereka, ada yang bisa fokus, ada yang enggak gitu ya. Nah, ini yang enggak ini memang harus dekati lagi gimana caranya supaya dia fokus. Yang kedua adalah karena di matematika sendiri begitu ya, materinya itu sangat banyak sekali. Jadi ustazah sendiri juga kadang terlalu cepat gitu ya menjelaskan untuk mengejar materinya supaya bisa tersampaikan semuanya. Nah, gimana caranya anak-anak supaya bisa tidak bingung gitu ya, adalah menjelaskan konsepnya dulu gitu ya. Misalkan di sini ada persamaan lingkaran nih gitu ya. Persamaan lingkaran itu ada di kelas 11. Nah, itu penerapannya di kehidupan sehari-hari adalah ketika kalian pesan Gojek gitu ya. Itu di sini gitu ya. Lingkarannya adalah di sini gitu ya. Kemudian kita pesan Gojek gitu ya. Gimana Gojeknya itu bisa nyantol di aplikasi kita. Nah, itu menggunakan konsep lingkaran gitu ya. Nah, di situ menggunakan konsep lingkaran, gimana supaya bisa terbentuk lingkaran gitu ya. Nah, di situ ada segitiga Pythagoras yang dimana diputar dalam satu pusat itu, center itu gitu ya. Nanti akan membentuk persamaan lingkaran gitu. Mirip kayak radar gitu ya. Jadi kalau misalkan kita sudah menguasai konsep itu gitu ya, insya Allah nanti rumus itu tidak perlu dihafal sebenarnya. Udah di luar otak gitu ya. Karena kita pakai Pythagoras gitu ya. Kan kalian sudah tahu ya Pythagoras itu seperti apa. Nah, menggunakan konsep itu bisa mencari persamaan lingkaran tanpa rumus. Benarnya adalah seperti itu. Gitu. Itu idealnya. Gitu. Nah, terus tadi kan ada bahas tentang kayak kurangnya fokus anak-anak. Biasanya tuh ada tuh saat ini tuh karena cuma dengerin matematika aja tuh kayak udah pusing banget gitu ya kan. Jadinya kayak pas pelajaran tuh kayak aku udah malas banget nih ngerjainnya gitu. Itu kayak gimana tuh, Us? Oh ya, dari pengalaman ustazah sendiri itu adalah ada kakak tingkat kelas 12 itu yang pertama kali melihat di matematika ini kok susah sih Us gitu ya. Ketika saya jelaskan di materi trigonometri gitu ya, yang kemarin kalian sudah belajar juga ya di kelas 10 ya. Trigonometri misalkan sin 120 dari grafik yang ada itu berapa gitu ya. Itu kan kalian sudah bisa. Di kelas 12 juga sama. Ketika melihat sesuatu yang susah gitu ya, kok susah, ketika kita menerapkan itu tadi yang trigonometri sin 120, mereka bisa melihat itu dari grafiknya gitu ya. Kok saya bisa ya? Oh, gampang ini gitu. Jadi motivasinya itu diciptakan dari yang mudah dulu. Mereka itu supaya bisa merasa bisa dulu gitu ya. Ketika sudah merasa bisa, kita tingkatkan sedikit supaya bertahap, tidak langsung yang sulit gitu. Jadi yang paling mudah sendiri sehingga mereka bisa termotivasi, oh saya merasa bisa nih gitu. Jadi benar-benar kayak ditingkatin dulu rasa percaya dirinya sama matematika gitu ya. Jadi sebenarnya tuh semua siswa tuh bisa gitu. Bisa, cuman kurang pede aja gitu. Kurang pede aja gitu. Betul. Nah, Us, kan pasti kita selama jadi murid itu kan pasti kita pas MTK juga sering melakukan kesalahan umum gitu. Itu yang paling sering terjadi apa sih, Us? Kesalahan umumnya itu adalah itu tadi, kurang fokus ya ketika ustazah menjelaskan gitu ya. Tinggal dikit aja nanti sudah langsung buyar gitu ya. Jadi yang pertama adalah fokus dulu ketika ustazah menjelaskan di papan tulis gitu ya, mengenai materi itu tadi, didengarkan dulu gitu ya. Ketika sudah selesai baru menulis gitu. Itu adalah langkah yang paling efektif gitu ya. Itu saya ustazah terapkan dulu ketika menjadi murid gitu ya. Ketika ada guru yang menjelaskan, kita dengarkan dulu gitu ya. Kemudian dari situ kita bisa menulis pun tanpa melihat slide, karena kita sudah paham ya. Oh ini gitu. Step by stepnya udah ngerti ya. Sudah ngerti gitu ya. Itu sebenarnya kuncinya adalah fokus gitu.
Jadi kita lebih baik memperhatikan ustazahnya dulu, baru habis itu baru nyatet gitu ya. Betul sekali. Nah, jadi kan kita bicarainnya tentang muridnya gitu ya. Nah, kalau ustazahnya gini, dulu pas jadi murid, kesalahan terbesar dalam udah belajar itu apa? Kesalahan terbesar itu adalah belajar di H-1 ulangan ya. Ya itu salah besar ya, SKS. Padahal belajar itu dari awal gitu ya, supaya tidak memberatkan nanti di akhirnya gitu. Sebenarnya apa yang dikasih guru-guru di kelas itu akan keluar gitu ya di ujian. Jadi kemungkinan untuk mendapat nilai 100 itu sangat mungkin sekali sebenarnya. Kalau kita manfaatin waktu ya. Betul. Jadi kita emang harus belajar dari awal, emang harus giat gitu ya. Iya. Nah itu kan tadi kan tadi kan kesalahan terbesarnya ustazah. Kalau pengalaman yang paling berkesan dari murid sampai sekarang jadi guru. Pengalaman yang paling berkesan itu adalah dulu ustazah itu pernah mengajar anak-anak yang ingin ikut tes yang SNBP atau SNBT itu ya. Yang tes perguruan tinggi. Nah, itu ustazah mengajar mereka dan kemudian mereka bisa mendapatkan hal yang mereka inginkan tuh ustazah sudah senang sekali. Kalau mereka senang, ustazah juga senang. Gitu. Itu sih. Iya, bisa mengantarkan anak-anak menuju tujuannya itu ustazah sangat senang sekali. Gitu. Ikut bangga ya. Iya, ikut bangga. Apalagi kalau misalkan anak-anak itu ikut kejuaraan lomba dan mereka menang, wah itu pasti guru yang mendampingi akan sangat bangga sekali. Iya. Pasti kebahagiaan seorang guru itu mulai dari murid-muridnya yang berhasil dari pengajaran gurunya juga. Betul. Nah MTK itu kan selalu kita temuin gitu di keseharian kita. Nah salah satu contohnya apa MTK yang kita temukan? Misalkan ya dalam kehidupan gitu. Dalam kehidupan, gak usah kehidupan yang kita aja gitu ya. Boleh. Kalian kan ini sudah kelas 10 gitu ya. Bentar lagi mau kelas 11, bentar lagi mau kelas 12, yang mana ingin melanjutkan ke perguruan tinggi gitu ya. Kalian ini pengen kemana nih? Ke negeri atau pengen ke luar negeri? Kalau aku kayaknya pengen keluar sih Oke, keluar negeri. Kalau Kirana? Apa ya? Mungkin keluar negeri juga. Oke, keluar negeri. Nah, matematika itu kita fungsikan di sini gitu ya. Jadi kita mulai nih gitu ya mendata kampus-kampus yang sekiranya bisa kita masukin gitu ya. Kemudian persyaratannya apa aja gitu ya. Itu juga bagian dari ilmu mengkoleksi data dalam statistika gitu ya. Di statistika itu ada indikator yang namanya adalah mengkoleksi data atau mengumpulkan data gitu ya. Datanya apa aja nih kita list, semuanya kita list gitu ya. Kemungkinan kampus yang selinier dengan jurusan yang apa kita mau, yang kita mau apa gitu. Nah, selain kita list apa aja gitu ya, kita juga mencari informasinya supaya bisa terasep di perguruan tinggi ini apa syaratnya gitu. Syaratnya apa aja. Kemudian persiapkan dari sekarang. Kita butuh apa aja nih, karena kita tidak bisa mendadak gitu ya. Nah, kita gak bisa mendadak, kita persiapkan dari sekarang. Kira-kira apa ya yang perlu dipersiapkan gitu ya. Hingga di penghujung nanti kelas 12 kalian akan decision making. Nah, di decision making itu juga ilmu akhir dari statistika, yang mana memutuskan sesuatu dilihat dari kekurangan dan kelebihannya gitu ya. Kira-kira mana nih yang bisa tembus 90% atau lebih dari 80%. Nah, itu juga menggunakan ilmu statistika gitu ya, dengan menimbang kelebihan kekurangan kita maupun kelebihan kekurangan dari perguruan tinggi itu tadi. Begitu. Jadi kayak kita juga ngelihat peluang terbesar. Peluang, namanya peluang kan ya. Balik lagi gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya. Selain statistika juga ada yang lain. Misalkan kalian itu ingin
mendekor kamar gitu ya. Kira-kira kita butuh cat berapa nih gitu supaya catnya ini tidak sisa gitu ya. Dengan cara apa? Misalkan dengan cara kita harus menghitung ini luas dindingnya itu ada berapa sih gitu. Ada berapa luasnya gitu. Nah, luas ini itu membutuhkan berapa cat, berapa kaleng gitu. Supaya apa? Supaya kita tidak beli yang banyak atau beli yang kurang bahkan gitu ya. Tidak mubazir lah istilahnya gitu. Jadi sebenarnya itu matematika sangat kita fungsikan di kehidupan sehari-hari. Selain itu juga kemampuan berlogika atau bernalar gitu ya. Ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang membingungkan kita, kira-kira apa nih ya gitu ya, sesuatu yang cocok untuk diri saya gitu. Itu juga bagian dari matematika begitu. Jadi kayak kita pengen ini atau ini itu gimana beli barang memutuskannya. ini atau beli barang itu gitu. Misalkan kalian punya tabungan gitu ya, tabungan 8 juta, apakah ini sebaiknya dibelikan iPhone gitu ya. Misalkan gitu ya, apakah kita tabung dulu supaya bisa mencapai 2 kali lipatnya dari iPhone atau seperti apa, itu juga keputusan yang perlu dipertimbangkan gitu. Dan itu termasuk matematika ya. Matematika, betul. Keuntungan dan kerugian 1 tahun ke depan seperti apa jika membeli iPhone sekarang gitu. Gitu. Artinya semua masalah itu harus dipikirkan dengan logika dulu biar bisa terselesaikan juga dengan baik. Dengan baik dan minim kerugian gitu ya. Minim sesuatu yang salah di kemudian hari gitu. Iya. Wah, gak kerasa ya. Udah sampai berat banget nih bahas matematika ini kayaknya. Dari awalnya matematika sampai kehidupan. Nyata matematika itu sangat berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Betul sekali. Kadang-kadang kita aja nggak sadar gitu kalau kita ini ilmu matematika. Sangat bermatematika. Kita tanpa hari tanpa bermatematika. Uang jajan itu juga ada angkanya gitu ya kan. Cuma kalau ngeliatin uang di angka tuh kayak lebih senang gitu daripada angka di buku gitu. Wah, ya, semoga ilmu yang diberikan sama tutor kita ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita juga ya, Badis. Nah, terima kasih banyak juga sudah berkenan menjadi narasumber kita hari ini. Iya, sama-sama. Terima kasih juga Badis yang menonton. Jangan lupa like, subscribe, and comment video ini. Sampai jumpa di episode podcast Tadi Badi selanjutnya. Bye-bye.